Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destia Aulian Nurhutami dengan NIM 2201796. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai proyek saya, yaitu sistem penjualan barang berbasis web. Sistem ini saya kembangkan untuk memenuhi kebutuhan bisnis dalam mempermudah pengelolaan penjualan mulai dari pengolahan data hingga pelaporan. Nah, tujuan dari sistem ini yaitu dirancang untuk membantu bisnis kecil hingga menengah dalam mengelola transaksi penjualan secara efisien. Dengan teknologi berbasis web, sistem ini dapat diakses kapan saja dan di mana saja asalkan terhubung dengan internet. Di sini saya terdapat beberapa fitur utama sistem. Yang pertama itu ada halaman. Nah, di sini itu pada halaman login menggunakan enkripsi MD5 untuk melindungi data pengguna. Kemudian di sini terdapat barang, kategori, kemudian member itu termasuk ke dalam manajemen master data, yang dimana mencangkup pengelolaan data barang, pelanggan, kategori barang, kemudian petugasnya atau member gitu. Dan data tersebut itu dapat ditahan, kemudian diubah, kemudian dihapus dengan mudah, dan setiap perubahan itu akan otomatis disinkron gitu. Nah, selanjutnya ada penjualan, transaksi penjualan. Nah, nantinya pengguna dapat memilih barang, kemudian menentukan jumlah pembelian, menghitung total harga, serta mendapatkan rincian dan struk pembelian juga bisa dicetak dalam bentuk PDF gitu. Kemudian nota, nah, atau laporan. Sistem ini menyediakan laporan penjualan yang bisa difilter berdasarkan hari, bulan, ataupun tahun. Laporan ini dapat diekspor dalam bentuk Excel atau PDF. Dan teknologi sistem yang digunakan menggunakan PHP, MySQL, basis data, kemudian HTML dan CSS. Di sini juga terdapat menambahkan fitur trigger. Database digunakan untuk memastikan konsisten data. Misalnya ketika data kategori dihapus, data barang yang terkait juga akan terhapus. Sekarang langsung ke codingan. Di sini akan menjelaskan proses update, kemudian delete gitu. Pertama pada proses edit, yang dimana pada poin pertama itu di sini terdapat admin. Pada admin ini dapat nama, alamat, kontak pemilik. Nah, nantinya ketika saya sudah memasukkan itu, data tersebut itu bisa dirubah gitu menggunakan SQL update, toko set nama toko, kemudian alamat toko, nomor telepon, terus nama pemilik dan ID toko. Nah, setelah sudah diupdate datanya, kemudian dikonfigurasi, dan ketika hasil maka nanti akan muncul notifikasi bahwasannya data admin tersebut sudah terupdate gitu. Begitu. Selanjutnya di sini dapat kategori dalam jenis barangnya itu sendiri gitu. Saya menyantumkan kategori
misalnya laptop sama memori gitu. Nah, nantinya di sini bisa ubah namanya itu, nama kategorinya itu apa, kemudian apa, dan SQL update kategori yaitu set, kemudian sesuaikan dengan judulnya gitu, nama kategori, dan ke ID kategori. Begitupun di konfigurasi, ketika selesai datanya diubah, maka nanti bakal muncul notifikasi bahwasanya kategori dapat dirubah atau berhasil dirubah gitu. Selanjutnya di sini saya mengimplementasikan ke dalam stok barang. Di dalam stok barang, artinya ketika ada barang apa saja, nanti admin bisa melakukannya di sini gitu. Hanya di sini. Di sini itu terdapat restock, kemudian ID. Nah, menggunakan post, kemudian SQL select from barang sesuai dengan tujuannya itu apa gitu. Kemudian ketika sudah dimasukkan restock kemudian hasil, maka barang tersebut stok gitu. Nah, sama update barang, set stok ke ID barang, kemudian terdapat muncul notifikasi sukses, nantinya data berhasil. Nah, selain tadi kan itu stoknya itu sendiri. Nah, sekarang barangnya. Di dalam tabel barang ini terdapat beberapa kategori yang bisa dirubah. Pertama itu ada ID barang, kemudian kategorinya itu apa, kemudian nama barangnya itu apa, terus harga belinya itu apa, harga jualnya, kemudian berapa satuannya, kemudian itu stoknya tersedia ada berapa gitu, dan tanggal diinputkan gitu. Nah, nantinya ketika sudah dimasukkan atau sudah dibuat seperti ini, kemudian SQL diupdate barangnya itu ke dalam ID kategori sama nama barangnya, merek, harga beli, harga jual, tuan barang, stoknya itu, tanggal update, konfigurasi, dan ketika hasil maka data bakal terubah dan terdapat muncul notifikasi. Selanjutnya di sini gambar. Pada update gambar ini diimplementasikan pada profil pengguna, yang dimana tipe dari gambarnya itu ditentukan, yaitu GIF, JPG, PNG, dan lain-lain. Nah, ketika gambar tersebut tidak sesuai dengan format yang saya atur gitu, maka foto tersebut tidak akan berubah gitu. Begitupun dengan ukuran dan besar fotonya itu gitu. Jika melebihi sesuai dengan yang diatur sesuai dengan yang sudah di setting, maka tidak akan merubah. Di sini else run as file foto, size-nya itu, kemudian diberi ada perintah jika memang melebihi gitu, echo. Nah, selanjutnya di sini itu tahap pengeditan bisa dari profil gitu. Di profil ini bisa mengubah ID, nama, alamat, telepon, email, dan nick. Setelah itu SQL update,
member set, menggunakan set. Kemudian apa saja yang bakal dirubah, ID, telepon, email, nick, dan disesuaikan dengan ID-nya, yaitu ID member gitu. Kemudian dikonfigurasi. Ketika sudah dikonfigurasi, maka data berhasil disimpan atau data berhasil dirubah. Kemudian dapat muncul notifikasi bahwasanya berhasil gitu. Nah, kemudian juga di sini saya mengimplementasikannya ke dalam password gitu. Password nantinya bisa dirubah juga. Yang dirubahnya itu ID, user, password. Nah, di sini itu sama gitu ya, prosesnya itu update, kemudian login, terus set, user, password. Nah, di sini itu menggunakan MD5 untuk enkripsi gitu. Datanya itu agar nantinya tidak terlihat gitu passwordnya. Kemudian dimasukkan ke dalam ID member gitu. Ketika sudah dikonfigurasi, kemudian data itu berhasil dan muncul notifikasi. Nah, selanjutnya itu ada jual. Nah, ini terdapat harga jual, SQL tampil, yaitu select from barang ke dalam ID barang. Nah, nantinya setelah dikonfigurasi, apa saja yang bisa dijual gitu, yang barangnya tersedia begitu. Kemudian di sini juga dapat jika mencari barang itu dengan mudah gitu, biar tidak scroll, maka di sini menggunakan cari barang key-nya itu apa. Selanjutnya tahap delete, hapus. Di sini juga sama seperti proses update gitu, dimana disesuaikan saja dengan apa saja yang bakal dirubahnya nanti ke dalam website yang dibuat gitu. Yang pertama itu ada admin. Nah, nanti di sini menggunakan get, kemudian delete from kategori, where kategori gitu. Kemudian dikonfirmasi. Ketika sudah berhasil dihapus datanya, maka notifikasi sukses gitu. Begitu dalam barang pun hampir sama gitu. Gunakan kemudian delete from barang, yaitu ID barang sama. Kemudian juga jual juga sama, namun di sini itu SQL itu select barang dan ID barang kayak gitu. Kemudian di sini penjualan. Jadi apa saja yang bisa dihapus itu penjualan, laporan, ID, kemudian jual, terus barang, tabel barang, dan admin. Nanti bakal bisa dirubah dan dihapus seperti itu. Sekarang saya langsung aja ke dalam aplikasinya atau websitenya. Oke, di sini tampilan halaman login. Saya login menggunakan sisi admin gitu dan menggunakan enkripsi MD5. Kita langsung aja sign. Nah, di sini muncul notifikasi login sukses. Oke, kita lanjut.
Oke, pada halaman awal yaitu dashboard, di sini itu terdapat 4 kategori. Yang pertama itu ada nama barang, kemudian stok barang, terus barang yang terjualnya itu berapa, kemudian kategori barangnya gitu. Di sini juga masing-masing menggunakan tabel gitu. Kita langsung aja kita coba ke master barang. Kita coba Oke, di sini data-data sudah saya awalnya itu sudah saya tambahkan gitu. Namun sekarang pun saya ingin mencoba menambahkan data terlebih dahulu, kemudian saya akan mencoba mengupdate atau mengedit, kemudian yang terakhir itu saya akan mencoba menghapus gitu data yang sudah gitu. Pertama, saya coba dulu insert data. Laptop, kita coba masukkan nama barangnya itu, bentar, kita coba Dell 55, merek barang itu Dell, harga belinya itu misalnya 5 juta, kemudian harganya 55. Nah, kemudian stok barangnya itu ada 34 misalnya, kemudian insert data. Oh iya, kurang satu. Nah, oke, di sini sudah tampil ya barang yang sudah ditambahkan, yaitu ID barangnya itu diurut ngurut gitu sesuai dengan database yang dibuat. Kemudian tadi saya menambahkan kategorinya itu laptop, nama barangnya itu Dell 55, mereknya itu Dell. Nah, di sini harga belinya itu 500.000, tadi salah memasukkan angkanya gitu ya. Kemudian harga jualnya 550 pcs. Nah, sekarang saya ingin mencoba proses update ataupun edit yang tadi sudah dimasukkan laptop Dell. Kita coba edit. Oke, di sini saya ingin mengupdate harga beli, kemudian harga jual sama stok barangnya gitu. Saya ubah di sini harganya menjadi 75 contoh 7, kemudian ininya 8, dan itu hanya tersedia misalnya 10. Oke, jadi yang saya ubah harga beli, harga jual sama stoknya ya. Langsung update data.
Nah, di sini sudah tersimpan data yang diupdate. Kita langsung aja kembali. Oke, di sini sudah berhasil di-update gitu. Yang awalnya itu harga 100 sekarang menjadi 7.500.000. Kemudian yang awalnya itu harga jualnya itu 550 sekarang menjadi 8.500.000 gitu, dan stok barangnya pun yang awalnya itu 34 sekarang menjadi 10. Berarti untuk proses update berhasil dilakukan. Nah, sekarang saya ingin mencoba proses delete gitu. Namun yang akan saya delete itu ya udah yang atas, yang baru ditambahkan. Kita coba hapus yang merek top Dell ini. Kita bentar, tunggu. Nah, sekarang kita coba hapus. Apakah hapus data barang? Oke, di sini terdapat notifikasi hapus data berhasil. Nah, selanjutnya terlihat gitu ya, yang pada bagian nomor 1 itu awalnya itu terdapat laptop Dell 55, sekarang sudah tidak gitu, bahwa proses delete itu berhasil dilakukan. Begitupun dalam proses edit sama proses hapus itu diimplementasikan pada data bank. Tidak hanya itu saja gitu. Di sini saya mengimplementasikan pada kategori. Kita langsung saja kategori. Oke, di sini terdapat yang dimana laptop dan memori. Nah, sekarang saya ingin memasukkan kategori terlebih dahulu gitu. Saya mencoba untuk memasukkan aksesoris laptop, kemudian saya klik insert data atau menambahkan. Oke, di sini berhasil ditambahkan gitu. Terdapat 3 kategori, yaitu laptop, memori, aksesoris laptop gitu. Di sini saya ingin mencoba merubah gitu. Yang laptop saya ubah kategorinya
Oke, di sini saya ubah menjadi memori. Nah, ketika ingin merubah atau mengupdate gitu ya, di sini itu button awalnya insert data sekarang berubah menjadi ubah data dikarenakan sedang melakukan proses update gitu. Button di sini pun berubah. Kayak kita klik aja ubah data. Nah, sekarang berhasil diubah. Yang awalnya itu laptop, sekarang berubah menjadi memori. Sekarang saya ingin melakukan proses delete. Kita langsung aja delete. Oke. Dan data berhasil dihapus gitu. Di sini terdapat dua kategori saja. Oke, tidak hanya itu saja, saya juga mengimplementasikan proses edit dan hapus itu di member atau petugas gitu, atau usernya. Oke, ini saya ingin merubah terlebih dahulu jadi Desti_Aulia_Nurul_H. Emailnya udah segitu aja, kemudian kita ubah nicknya. Kita coba ya nicknya jadi menjadi 2201796. Alamatnya udah di Bandung aja. Kita coba klik ubah profilnya yang awalnya di Aulia, kemudian nicknya 3546 sekian. Sekarang saya ubah. Oke. Di sini sudah terlihat bahwasannya data user sudah berhasil diupdate. Sudah berubah namanya menjadi Desti_Aulia_Nurul_H dengan nomor NIM 2201796. Nah, di sini saya ingin mencoba merubah foto profil. Saya coba pakai foto Aulia JPG. Kita open, kita tunggu prosesnya. Nah, sudah ada ya di sini Aulia JPG. Kita ganti foto. Oke, di sini sudah berhasil diganti gitu datanya. Selanjutnya
pada menu setting di sini terdapat pengaturan toko. Kita coba klik pengaturan toko. Oke, di sini kan awalnya itu nama dari tokonya yaitu Teknopro Jakarta gitu, yang di sebelah kiri atas. Nah, saya di sini ingin merubah nama toko tersebut menjadi Aulia Store. Aulia Store. Kemudian nama tokonya saya ubah menjadi Bandung. Nomor teleponnya saya ubah. Kemudian saya ubah ganti nama pemiliknya itu Aulia. Oke, di sini saya langsung aja klik edit data. Nah, sekarang data berhasil diubah. Yang awalnya namanya Teknopro sekarang berubah menjadi Aulia Store Bandung. Bahwasanya proses update berhasil dilakukan pada pengaturan toko. Oke. Sekarang saya ingin mencoba logout. Oke. Oke. Anda telah logout. Oke. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dikarenakan masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.